Kita masuk Abam lagi episode 1046 Pak Andres. Ya, Pak. Ya, teruskan. Dari pria usia 53 tahun sudah menikah dari Jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Kesempatan kali ini saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan apresiasi saya saja. Hari ini 9 Mei 2024, saya dan keluarga ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus di GSKI Mall Arta Gading. Kami sangat diberkati dengan ibadah hari ini, mulai dari awal worship dengan Pastor Stephen. Ini ide yang baik sekali untuk mengawali 15 menit dengan worship sebelum jam ibadah mulai, karena akan membangun atmosfer pujian penyembahan selanjutnya. Mungkin gereja lain dengan versi saat teduh. Ya, namanya praise service. Praise service. Kami akan biasakan itu sebelum kebaktian dan penyembahan. Terus, Selain itu, saya juga terpesona dengan perform dari Keroncong Kerdos. Keroncong dosen. Ya. Saya belum tua, tapi ada suka dengan keroncong. Kesannya teduh dan damai. Saya surprise juga dengan Pak Eras yang mengawali lagu tersebut, dan tiba-tiba saya berbesmili. Entah kenapa Nangis terseduh-seduh maksudnya. Berbesmili ya, Pak. Berbesmili itu nangis terseduh-seduh. Ditambah lagi dengan refnya yang langsung ditarik oleh Suara worship leader, suara worship leader. Pusparani, Oh ya. istri Pak Andris. Terus, Tambah tak tertahankan berbesmili saya, Pak. Selain irama dan nada, liriknya pun sangat bagus. Saya favorit dengan worship leader, Ibu Pusparani. Baca aja. Iya, Pak, Ibu Pusparani. Setiap beliau pimpin pujian, terasa hadirat Tuhan cepat turun. Ini subjektif ya, Pak, hanya untuk saya pribadi. Dengan suaranya yang berkarakter dan powerful, entahlah saya rasakan beliau tulus, murni dan hati bersih, sehingga seperti enteng untuk menarik hadirat Tuhan. Begitu pula dengan worship leader Sister Lydia Graciela yang tadi juga sempat pimpin satu lagu. Suaranya bagus, berkarakter dan powerful. Dan diakhiri dengan pesan Tuhan yang luar biasa yang Bapak sampaikan. Saya dan keluarga sangat diberkati dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kasih Pak Stephen. Ini namanya Pak Stephen ya. Pak Stephen pria 53 tahun menikah Jemaat GSKI MAG. One day kita bisa ketemu Pak Stephen. Senang kita menjadi satu keluarga di GSKI MAG Kelapa Gading. Amin ya. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 43 tahun, cerai tanpa kejelasan, memiliki 2 anak dari Tangerang. Ini juga Jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Eras. Saya wanita usia 43 tahun, sudah berpisah sejak 2015 tanpa kejelasan sampai detik ini, dan keberadaan suami sudah tidak tahu lagi di mana. 2015 ya. Iya, Terus berpisah. Saya punya dua anak, laki-laki usia 18 tahun dan perempuan 13 tahun. Saya jemaat di GSKI Arta Gading sudah hampir 10 tahun ikut pengajaran Bapak. Ini pertanyaan saya yang ketiga, di mana pertanyaan saya sebelum-sebelumnya mengenai pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di perusahaan besi dan baja. Kali ini saya mau bertanya tentang anak saya yang paling besar. Ketika saya menulis ini ke Abam, mungkin beberapa hari lagi anak saya akan berangkat ke Bandung untuk stay di sana, membantu usaha adik ipar saya berjualan roti sambil mencari kuliah yang murah di sana. Jujur Pak Eras, perasaan saya bercampur aduk karena anak ini belum terlalu mandiri. Kadang masih malas membantu pekerjaan di rumah. Bangunnya siang dan suka begadang walaupun anak ini betah di rumah. Jarang sekali pergi kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Anak ini sangat ingin kuliah, Pak, karena memang sepertinya untuk memasuki dunia kerja akan ada tuntutan untuk gelar S1. Sebelum ada tawaran ke Bandung, saya sudah memupus harapannya untuk tidak bisa kuliah dulu karena saya belum bisa membiayainya. Gaji saya hanya UMR dan rumah masih kontrak. Kemudian anak saya yang perempuan masih sekolah kelas 1 SMP. oke sebentar. Anakmu baik jikalau tidak teracuni oleh pergaulan, ya tidak suka kumpul-kumpul. Ada baiknya memang ikut saudara, ada ipar ya. Ada ipar, Pak. Biar mengerti susahnya hidup, sulitnya cari uang, tetapi tetap bisa mengontrol. Kenapa kita sekarang bisa komunikasi setiap saat, bahkan bisa video call. Dicoba dulu di sana, ya, dicoba dulu. Sambil cari kuliah
yang baik, ya. Saya kira bagus, ide yang bagus, tapi tetap dikontrol. Di atas semuanya kembalikan ke Tuhan, sebab semuanya kembali. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita dan keluarga kita. Tapi saya merasa tawaran dari adik ipar saya untuk membawa anak ini ke Bandung dan bekerja sambil kuliah merupakan jawaban untuk masa depan anak ini. Di sana anak saya membantu usaha adik ipar saya karena adik saya dan istrinya akan pindah ke Bali awal Juni nanti, dan usaha adik ipar saya di Bandung sayang sekali kalau tidak dijalankan lagi. Makanya adik saya dan istrinya menawarkan ke anak saya untuk di sana membantu usahanya dengan catatan harus sambil kuliah dan juga membantu menjaga kedua orang tua adik ipar saya di sana. Saya kira anak saya tidak mau akan tawaran tersebut. Ternyata anaknya mau karena di sana dia bisa kuliah katanya. Untuk kuliah di sana walaupun cari yang murah, tetap saja harus menyiapkan dananya. Dan kali ini ujian iman percaya saya kembali diuji sama Tuhan. Karena jujur, saya belum ada dana untuk kuliah anak saya. Gaji saya kadang hanya cukup untuk bayar kontrakan dan kebutuhan hari-hari bersama kedua anak saya. Dan saya tidak punya simpanan uang selama ini, Pak. Pak Eras, sekilas cerita masa lalu saya. Bersama mantan suami, kami menikah secara muslim. Dan saya pernah menjadi mualaf waktu itu. Karena kurang kuatnya iman percaya saya sama Tuhan. Ditambah dengan masalah keluarga yang berantakan dengan kedua orang tua yang bercerai dari saya kecil. Saya punya 4 saudara, kakak perempuan saya sudah meninggal, dan adik saya 2 cowok. Waktu saya melahirkan anak laki-laki saya ini, saya masih mualaf, Pak, di mana keluarga mantan suami agamanya sangat kuat, dan anak saya diberi nama oleh suami, Nama Muhammad. ya, nama Muhammad oleh suami saya pada waktu itu, dan saya tidak berpikir panjang, saya mengiyakan saja. Pak Era, sejujurnya saya sangat menyesal atas masa lalu saya yang sangat bodoh itu, sehingga saya merasakan dampaknya sekarang, di mana anak laki-laki saya itu suka merasa minder dengan nama Muhammad itu, sedangkan dia Kristen dan sudah dibaptis di Rehoboth juga tahun lalu. KTP dia sudah jadi, Pak, dan nama itu tercantum sekarang. Mau buat SIM, pastinya nama itu akan tercantum lagi. Pak, mohon pencerahan atas ini semua. Apa yang harus saya lakukan sebagai ibunya yang akan melepaskannya untuk dia tinggal jauh dari saya dan kuliah di Bandung? Apakah anak ini memang harus menjalankan itu semua di usianya yang masih labil seperti itu? Ya, masih labil, tapi ketika diberi tanggung jawab, sangat besar kemungkinan dia bisa berubah. Beri kesempatan dia berubah. Terus, dan bagaimana ya, Pak, untuk mengubah identitas namanya? Muslimnya itu karena saya tidak ada biaya untuk mengganti nama secara hukum. saya kira harus diganti namanya. Karena secara psikologi ini penting sekali. Nanti kita minta tolong Pak Mario, pengacara kita, untuk membantu bagaimana merubah nama ini. Saya kira mudah. Terus pakai nama baptisan di Rehoboth saja. Nggak usah pakai nama marga atau apa. Misalnya nama baptisannya Barnabas atau Paulus, pakai nama itu saja. Sangat bisa nanti diganti semua nama. Ya, sebelum membuat paspor. Ya. Sebelum membuat paspor. Kalau sudah membuat paspor nanti repot, ya. Terus, Terima kasih Pak Eras dan tim Abam yang sudah bersedia membaca surat saya ini. Kiranya Oke. Pak Eras dan tim dalam penyertaan Elohim Yahweh dan selalu sehat, menjadi berkat bagi banyak orang. ini jemaat GSKI Rehoboth harus mendapat perhatian khusus. Ya, lakukan yang saya perintahkan. Terus nanti ditelepon untuk bisa didampingi, ya. Kalau jemaat Rehoboth itu keluarga kita, anak-anaknya anak-anak kita. Oke, teruskan. Dari pria usia 78 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, dari seorang pensiunan dari Makassar, jemaat salah satu gereja Protestan. Apakah STT di Indonesia ada mata kuliah tentang doktrin gereja? Pasti ada. Ya. Pasti ada. Tentu berdasarkan afiliasi gereja di mana STT ini bernaung. Terus, Kalau ada, apa garis-garis besar pembelajaran GBRP, garis besar rancangan pembelajarannya? Lalu apa ini kualifikasi dosen? RUPS-nya ya. Kalau kita Iya, namanya RPS. RPS. Iya.
namanya RPS. Lalu apa kualifikasi dosen pengampunya? ya tentu kalau S1 dosennya minimal S2, S2 minimal dosennya S3, dan kalau memiliki program S3 harus ada profesor. Oke, terus. Maaf, pertanyaan ini timbul setelah saya sering mengikuti seminar Logos, Kenosis, dan Kebaktian Pagi yang Bapak Pendeta Erastus sebagai pembicaranya. Maaf, saya sebagai orang awam ingin mengetahuinya. Bagus loh, Bapak bijaksana dan cerdas. Dosen untuk doktrin di STT kami harus orang yang benar-benar saya kenal sebagai memahami doktrin dengan benar. Dan tentu harus seiring dengan saya sebagai founder Gereja Suara Kebenaran Injil dan sebagai pemimpin STT Ekumeni. Jadi GBRP atau yang kami sekarang biasa kenal sebagai RPS, ya, itu pasti ada kualifikasinya. Dosennya pun juga ada kualifikasinya. Ya, selain akademis juga tentu karakter. Oke, saya kira cukup itu, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari pria usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Makassar, Jemaat Gereja Protestan. Mohon penjelasan Bapak tentang pernyataan dan pertanyaan berikut. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kemampuan setan, iblis, atau Lucifer bisa hadir di mana saja, bisa memberikan kekayaan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa apa lagi? Setan tidak bisa memberi kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, kebangkitan orang mati, keselamatan kekal. Apakah betul bahwa setan itu tunggal? Jika benar, di mana keberadaannya dan roh-roh jahat itu jamak, tentu ada di mana saja. Kita harus bisa membedakan antara roh-roh jahat dan setan. Ya. Setan itu sama dengan iblis. Setan itu dalam bahasa Ibrani menggunakan 3 huruf, ya, sin, tet, nun, setan. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru diterjemahkan iblis, diabolos. Tetapi kalau Yesus berhadapan dengan oknum ini, dia tidak menyebut diabolos, dia menyebut setan. Dan diabolos itu tunggal. Sedangkan roh-roh jahat itu daimonia. Ini bentuknya jamak. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia sering campur aduk, ya. Ayat yang mengatakan bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu, mestinya itu diterjemahkan roh-roh jahat atau daimonia. Seperti surat Yakobus mengatakan, kamu percaya Allah Esa, setan pun percaya. Itu diabolos juga. Tapi ketika Yesus berkata kepada Petrus, enyah iblis, nah itu diabolos. Itu setan maksudnya. Enyahlah setan, mestinya diterjemahkan setan, hanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan iblis. Oke. Dan setan atau iblis atau diabolos atau sebelumnya yang disebut Lucifer itu tunggal. Sedangkan roh jahat itu jamak. Kita itu sebenarnya harus jujur mengakui oknum ini masih misteri. Kita tidak mendapat gambaran yang lengkap utuh mengenai setan ini. Tetapi ada bagian-bagian penting yang harus kita pahami. Bahwa dia disebut pencuri. Bahwa dia pendakwa. Dia penghasut. Dia penggoda. Dia yang menggoda manusia untuk melawan Allah. Apakah dia maha hadir? Tidak pernah Alkitab mengatakan dia maha hadir. Sebab yang maha hadir hanya Allah. Tetapi faktanya, iblis bisa bermanuver dimanapun manusia itu berada. Dan ternyata manusia yang berdosa itu memiliki karakter sifat-sifat iblis dalam dirinya. Nah, kalau karakter itu ada dimanapun manusia ada, seakan-akan iblis ada. Oke? Saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Boyolali. Ya. Shalom Pak Erastus, sekitar 2 tahun yang lalu, anak saya meninggal di rumah sakit swasta di Surakarta. Saat itu anak saya berumur 5 tahun, meninggal karena terkena DBD, demam berdarah. Anak saya dirawat hanya sekitar 5 hari,
Di hari ketiga anak saya sudah masuk ICU karena tidak mau makan sama sekali. Oleh karena trombosit turun sampai 40.000. Yang mengganjal di hati saya adalah waktu transfusi trombosit terkesan terburu-buru. Dan saya lihat tidak ada pengetesan sebelumnya. Akhirnya setelah ditransfusi, anak saya kejang dan akhirnya sesak nafas lalu meninggal. Nah, ini bisa malpraktek ya, bisa. Tapi kita bukan dokter, kita tidak berani menilai. Karena saya sudah bertemu, membesuk, mendoakan orang-orang yang kena DBD ini, termasuk anak-anak. Di transfusi trombosit itu di waktu yang tepat gitu. Dan tidak mengalami kejang seperti ini. Mungkin ada faktor-faktor tertentu. Terus, Saya sempat bertemu direksi 2 kali, akan tetapi alasan mereka saya terlambat membawa ke rumah sakit. Padahal saya membawa ke rumah sakit sekitar hari kedua demam. Akan tetapi saya tidak berani juga untuk menuntut rumah sakit karena kondisi ekonomi saya juga pas-pasan. Kemudian seperti ada suara di hati saya, kamu tuntut pun anakmu tidak akan kembali. dalam pengalaman pasien yang menuntut dokter jarang yang juga menguntungkan. Dokter juga sebenarnya tidak bermaksud membunuh. Lebih baik memang tidak perlu. Ya, paling menjadi peringatan saja. Ya. Oke, terus. Mohon pencerahannya Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah benar, nggak usah menuntut. Tuhan pasti mengerjakan itu yang terbaik untuk anakmu dan untuk kamu. Terus. Supaya saya dapat ikhlas dengan kepergian anak saya tersebut, karena saya sangat dekat sekali dengan anak tersebut semasa dia hidup. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Kalau anakmu hidup, di hari kelak belum tentu loh dia membahagiakan kamu atau berkeadaan yang membuat kamu bangga. Seperti kisah seorang ibu yang anak formanya meninggal waktu kecil, didoakan bangkit. Tapi berapa belas tahun kemudian anak ini meninggal di bawah kolong jembatan hamil. Dia kecewa dan menyesal. Mengapa diminta membangkitkan anak itu waktu masih kecil? Jadi percayalah bahwa Tuhan punya kebijakan yang melampaui akal kita. Wis, enggak apa-apa. Masih punya anak 2, ya? Ya, Pak. Besarkan anak yang kedua akan menjadi kebanggaan dan kemuliaan Allah. Selanjutnya wanita usia 46 tahun, single parent, memiliki 3 anak di Bekasi, Jemaat GSKI Bekasi. Ini pertanyaan saya yang keempat, Pak. Begini, melanjutkan pertanyaan saya yang ketiga. Waktu saya masih sekolah kelas 1 SMK, saya pernah pingsan di sekolah dan waktu itu saya dibawa ke rumah teman saya. Katanya saya ada yang jaga. Badannya besar dan berbaju putih. Memang saya selalu banyak melamun, Pak. Dan juga ada saudara saya yang bisa melihat bahwa ada di diri saya yang jagain katanya, Pak. Sampai dia bilang saya harus dimandikan tengah malam oleh bapak saya, Pak. Tapi bapak saya tidak mau, Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah benar ada yang menjaga saya, Pak? Bisa saja iya, tapi itu malaikat. Kalau putih itu kemungkinan malaikat. Karena pernah juga seorang dibawa temannya ke dukun. Jadi temannya ke dukun, dia suruh ikut. Dukunnya tidak berani karena katanya dia punya lebih besar yang jaga dia, ya. Putih itu bisa malaikat, tapi belum tentu juga. Oke, teruskan, saya belum baca. Saya minta tolong didoakan, Pak. Kadang juga saya tiba-tiba marah, tidak menentu, Pak. Padahal di rumah mama saya selalu berdoa. Apakah di rumah saya ada kuasa gelap, Pak? Kalau anak-anak diajak berdoa, malah keluar main handphone. Apa itu pengaruh dari saya, Pak, sehingga anak saya pada seperti itu terhadap saya? Jadi apapun yang saya kerjakan dan saya lakukan tidak pernah sukses, Pak. Nah, ini bisa unsur kuasa gelap juga memang bisa karena pengaruh lingkungan. Nah, ciri-ciri ada kuasa gelap di rumah itu misalnya ada binatang-binatang masuk pada malam hari, apakah itu kelelawar, kupu-kupu, ular, lalu bau sesuatu yang menyengat, bunga, kemenyan, kabel hangus, busuk, gitu ya. Bau melati misalnya. Atau suara di atap, gluduk-gluduk-gluduk,
atau tembok dung dung dung, atau benda-benda yang tidak pernah kita tidak mungkin ada di rumah, tapi ada seperti beling, pecahan beling, kok banyak ada di rumah. Nah, ada gejala-gejala seperti itu. Yang lebih jelas itu penampakan. Itu ada kuasa gelap. Jika tidak, ya belum tentu. Oke, kita baca terus, saya belum selesai. Sebenarnya ada apa di dalam diri saya ini, Pak? Tolong bantu saya, Pak. Saya mau hidup, saya berkenan di hadapan Tuhan, dan anak-anak saya dapat melayani Tuhan, Pak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau dibutuhkan, ya harus didoakan. Kalau perlu pelepasan ini wanita, jadi ada tim doa pelepasan mendoakan ibu ini, ya. Ini jemaat GSKI loh. Kita harus memberi perhatian khusus. Ya, bisa didoakan tim doa, tim pelepasan. Oke, Tuhan berkati ya. Kamu akan dilayani karena kamu juga anggota GSKI. Di Bekasi, ya. Kami ada GSKI Rehoboth yang dikembalakan oleh Pak Riko Silain, ya, di Perumahan Harapan Indah ya, itu pasti dilayani. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 43 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak. Probolinggo, Dari Jawa Timur, wira swasta. Jemaat Karismatik. Gereja Karismatik. Shalom Bapak Erastus, Bapak Rohaniku, tim Abam, Pak Yehuda, Pak Gren, Pak Andris, dan semua pecinta Abam. Saya sudah 4 kali berkirim pesan di Abam. Saya, istri, dan anak-anak pecinta Abam, doa pagi, doa malam, Truth ID, lagu-lagu Pairas, lagu-lagu Ko Stephen, lagu-lagu Cevani, yang suaranya lembut, dan khotbah-khotbah pengajaran Bapak Erastus. Saya tidak ada pertanyaan, Pak, hanya mau memberi kesaksian dan memberi support buat Bapak Erastus dan keluarga, gereja, pelayanan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, tim pelayanan, Abam, doa pagi, ibadah-ibadah, dan lain-lainnya. Jawaban penjelasan Bapak Eras di Abam episode 1022 tentang persembahan rutin yang kami lakukan ke gereja GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ini padahal bukan anggota GSKI ya. Iya. Terus benar-benar membuat kami semakin mantap pol-polan dan semakin cinta serta semakin jos mendukung semua pelayanan yang Bapak Erastus punya. Iya. Waktu di Abam episode 1030 ada gadis umur 22 tahun yang kesulitan ekonomi dan masih menanggung pendidikan kedua adiknya. Bapak Erastus bilang kalau akan menyekolahkan kedua adik gadis itu dan membiayai pembiayaan dari Jakarta. Wow banget, Pak. Dan pada akhirnya Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk memberikan persembahan lagi, bahkan lebih besar, dengan tujuan untuk meringankan beban pelayanan Bapak Erastus. Terima kasih. Begini Pak, saya terima kasih sekali. Kalau di gereja, terus terang ini bukan mau pesona, tebar pesona. Saya tidak menerima gaji. Bahkan apa yang saya miliki, saya persembahkan untuk pengadaan sekolah Alkitab, sekolah umum. Tahun ini kami membuka 2 SMA baru. SMA tapi hanya untuk jurusan IPS yang namanya Sekolah Menengah Teologi Kristen, yaitu di Tomohon dan di Medan. Jadi kalau ada lulusan SMP yang tidak bisa sekolah, saya bisa menyekolahkan ke SLTA ini. Mereka lulus bisa masuk hukum, akunting, psikologi, dan lain-lain ya. Tapi tidak bisa masuk kedokteran dan teknik. Betul, Pak. Ya enggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk dukungan Bapak. Ini juga kami sampaikan supaya jemaat tahu. Juga di Palangkaraya, maaf lupa sebut, ada SMA juga. SD, SMP, SMA, yang SMP, SMA menyediakan asrama juga. Kalau di Jakarta, Ecumenic Christian High School, memang ini sekolah yang ya profesional, tidak mudah masuk sekolah ini karena harus berbahasa Inggris baik, pengetahuan cukup, dan biayanya cukup tinggi. Baik biaya asrama maupun biaya untuk pendidikan. Dan hampir-hampir tidak ada beasiswa kecuali yang benar-benar cerdas, pinter, ya itu baru ada di beasiswa. Ya, oke. Karena memang kami bikin sekolah ini mahal juga sekolahnya, ya. Oke, teruskan.
Mohon maaf. Mohon maaf Pak, tidak ada maksud untuk sombong, tapi kami memberi dengan hati tulus dan tetap tidak mengurangi pemberian ke gereja lokal kami. Enggak, Anda nggak sombong karena nama Anda juga nggak ada di sini. Iya. Anda rendah hati. Terima kasih. Terus. Kami sebetulnya baru mengenal pengajaran Bapak Erastus baru 1 tahun. Waktu pengajaran seminar Logos. Tetapi dampaknya luar biasa. Kami yang sudah dewasa rohani diarahkan, dipaksa untuk naik lebih tinggi. Naik level menuju arah sempurna. Tetapi berat banget Pak. Dan anehnya, kami juga merasa dipakai lebih oleh Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus. Amin. Pengajaran Bapak Erastus mengubah pola pikir kami yang intinya kami berjuang sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Tuhan Yesus. Memiliki pikiran perasaan Kristus, hidup suci, hidup kudus, dan tak bercacat celah. Semoga Allah Bapa, Elohim Yahweh, dan Tuhan Yesus yang Maha Mulia di takhta yang tinggi senantiasa melindungi Pak Eras beserta keluarga dan tim yang di bawah naungan Bapak Erastus. Salam langit baru, bumi baru. Amin. Oh ya Pak, kalau bisa lagu-lagu Rehoboth Singers bisa dimasukkan di Spotify. Ya Pak. Oke, sudah diberikan linknya. Lagu-lagu kami di Spotify udah ada. Spotify ya. Oke. Karena saya cari-cari tidak ada. Terima Ada kasih. di Spotify ada. Oke. Kita teruskan ya. Terima kasih Pak yang dari Probolinggo Jawa Timur. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jakarta Barat, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Erastus, apakah pertanyaan saya masih dalam antrian Abam? Apakah boleh saya menambah cerita lagi Pak? Saya tidak pernah konseling lagi selain dengan salah satu pendeta yang sudah almarhum. Karena saya belum percayakan cerita ini di gereja saya sendiri. Setelah dengar khotbah Pak Erastus, saya memberanikan diri untuk bertanya di Abam. Kalau boleh dan masih bisa, saya minta didoakan untuk suami saya agar pekerjaannya dilancarkan Pak. Karena pekerjaan suami saya sebagai sales mobil yang selalu dikejar target. Iya. Saya hanya khawatir. Terus. Saya hanya khawatir kerjaan dia dengan kesehatannya Pak. Karena sudah ada sakit jantung. Saya juga bingung kenapa suami saya susah banget untuk capai target dia sendiri. Padahal dia pintar Pak, dibandingkan temannya yang bisa jualan banyak bahkan melampaui targetnya. Bahkan teman dan atasan suka minta bantuan dia untuk edit iklan dan lain-lain. Karena suami tidak gagap teknologi. Tapi untuk target jualan, suami saya sering juga dimarahi atasan. Sepertinya suami saya tidak berguna. Sering dipandang sebelah mata, tapi mereka butuh suami saya. Oh ya, suami saya juga bertahan sampai saat ini di pekerjaannya karena kebaikan Tuhan, Pak Erastus. Jadi supaya suami saya bisa tercapai, terkadang supervisornya suka kasih dia bantu target. Walau kadang suka dimarahin juga Pak. Saya bingung ada apa dengan suami saya. Bahkan di tempat kerja dia dulu sering disirikin teman-temannya atau dijatuhkan temannya. Sehingga sering keluar masuk kerja, bahkan dulu sempat nganggur. Tapi suami saya karena kepintaran dia ditambah dia bisa lihat mobil second. Ada saja orang minta bantuan dia lihat, kemudian kami dikasih komisi. Walau tidak cukup, tapi bisa jadi jembatan kami untuk bertahan hidup. Sehingga akhirnya suami saya bisa bertahan kerja di tempat sekarang karena kebaikan Tuhan. Walaupun kadang ada saja marah dan hinaan ke suami, dianggap tidak becus berjualan padahal suami sudah kerja keras Pak. Tapi ya itu Pak, tidak mudah juga buat suami saya. Saya hanya bisa bantu dalam doa saja Pak. Terkadang pengen bantu suami cari uang, tapi bingung harus ngapain. Suami saya suka bilang tidak usah pusingkan, fokus saja jagain anak-anak di rumah. Oh ya, usia suami saya lebih muda 5 tahun dari saya Pak Erastus. Tapi dalam hubungan kami puji Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Saya bersyukur walau usia dia lebih muda dari saya sampai saat ini tidak ada hal yang aneh-aneh seperti di luar sana. Sebelum sama dia, saya sudah ada pacar. Saya pacaran selama 10 tahun, tapi tidak jadi. Padahal sudah persiapan menikah. Sama Tuhan saya ditarik untuk tidak jadi sama mantan saya dulu. Pada waktu masa terpuruk itu, saya ketemu suami saya ini.
Kami menjalin hubungan hanya 1 tahun, kemudian langsung menikah. Karena dia lihat usia saya yang sudah tidak muda lagi saat itu. Padahal pekerjaan dia juga lagi tidak bagus-bagus amat. Tapi saya doa dulu sebelum terima dia, Pak. Saya minta arahan Tuhan. Sampai akhirnya saya yakin kalau dia untuk saya. Saya orang yang tidak pernah lihat materi. Bahkan hasil keringat saya habis buat mantan saya. Itu kebodohan saya dulu. Tapi saya dan suami saya mulai dari nol dan dia terima saya apa adanya, termasuk kekurangan saya yang sudah tidak lagi kudus. Dulu dia kudus banget, Pak. Tidak pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya, tapi bodohnya saya malah ajak dia untuk melakukan hal yang tidak kudus sebelum menikah. Karena itu saya menerima masalah dalam hidup saya. Ada konsekuensi yang saya lakukan di masa lalu, dan selama menikah walau tidak ada uang saya tidak menggerutu atau ributkan. Karena saya berpikir diributin uang juga tidak datang. Anak-anak kasihan kalau lihat kami ribut. Makanya kami ribut hal biasa saja, Pak, dan langsung berdamai, tidak pernah lama-lama. Sekian Pak Erastus cerita saya, walau masih banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi saya percaya kurang lebih yang saya ceritakan sudah cukup. Terima kasih Pak Erastus atas perhatiannya. Oke. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Waktu kamu tadi bilang suamimu tidak bisa mengikuti tidak gapek Tidak gagap teknologi, gagap teknologi. Saya kepikir masa sih usia suami berapa gitu. Oh ternyata lebih muda 5 tahun. Jadi tidak gagap teknologi ya. Bisa mengikuti teknologi yang baru. Suamimu so far baik ya. Kamu harus menjagai dengan kekudusan. Yang pasti kamu tidak akan dipermalukan. Kalau kamu hidup kudus bersama suamimu, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Suamimu ajak mengikuti Abam True.id, karena kekudusan membangun keintiman persahabatan dengan Allah dan menjadi kekasih Allah. Dan ketika seseorang menjadi kekasih Allah, dia tidak akan dipermalukan. Ya, oke. Saya kira itu saja. Jadi saran saya, kamu mencari Tuhan. Saya doakan suamimu. Ya, tadi waktu dibaca saya sudah berdoa untuk suamimu. Tolong Tuhan suami ibu ini. Ya, Tuhan tolong. Oke, sampai jumpa di episode 1047. Tuhan berkati.